Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dijawab, jawab. Namanya wajib salamanya. Oke, kembali lagi dengan saya Andri di channel 3F Ngobras. Oke, ngobrol santai mas bro, tentu saja. Oke, tapi pertama-tama jangan lupa like, comment, and subscribe biar channel saya cepat mendapatkan Fulus. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang musik. Yes, she went to church. Oh, DD. Oh, what it is? Oh, DD, what it is? Pokok namanya musik, pokok nama. Oke. Dan musik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang grup band yang merupakan favorit saya banget itu kan, dengan distorsinya, dengan screamnya, dengan growlnya itu kan luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Slipknot. Oke. Tapi pembahasan kali ini kita hanya lebih fokus mungkin tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh Slipknot atau mungkin konser Slipknot ya di bulan Oktober dan November 2024 ya. Jadi saya rasa Anda wajib catat pokoknya bagi semua fans dari Slipknot, kapan manggungnya dan di mana manggungnya dan tanggal berapa manggungnya. Oke. Tapi mungkin sebelum kita bahas tentang waktu dan pelaksanaan konser dari Slipknot ya, mungkin saya akan mencoba sedikit mungkin mereview ya, apa sih arti dari Slipknot, siapa sih personel Slipknot. Karena kan kita ketahui ya, Slipknot ada pergantian personel ya, dari mulai tahun 2013-an ya, ada semacam pergantian personel terus menerus gitu kan, sampai terakhir kemarin 2024 ya ada pemain baru yaitu pemain drum. Nanti kita bahas siapa pemainnya. Oke, pertama mungkin kita bahas dulu apa sih arti dari Slipknot. Jadi Slipknot mungkin dapat diartikan ya simpul ya, kita tahu simpul kan, tali gitu kan. Jadi simpul yang dibuat sedemikian rupa, diacak-acak ya, tapi dapat dengan mudah dilepaskan dengan menarik salah satu ujungnya yang bebas gitu kan. Kita mungkin kita tahu ya, dulu pernah kita semacam bilang aja tali gitu kan, kita buat kusut sedemikian rupa, tapi ada salah satu ujungnya keluar gitu kan. Tapi saat ditarik justru satu tarikan itu membuat semuanya jadi lepas dan menjadi normal kembali ya. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan ya, tapi ini menurut saya gitu kan. Jadi satu simpul yang tadi keluar justru membuat semuanya menjadi bebas, membuat semuanya menjadi normal gitu kan. Jadi Slipknot itu merupakan musik yang beraliran atau band yang beraliran heavy metal gitu kan. Dan berasal dari Amerika, Iowa ya, itu kan luar biasa, berdiri dari sejak tahun 1995, cukup lama ya, sampai sekarang ya masih eksis ya. Dan di dalamnya sering terjadi pergantian personil. Oke, nanti kita bahas untuk pergantian personil tersebut. Oke. Dan mungkin kita ketahui ya, Slipknot didirikan oleh 3 orang yang sangat berjasa untuk berkembangnya Slipknot sampai hari ini gitu kan. Dimana di situ ada Paul Gray dan Joy Jordison sang drummer gitu kan. Oke, kita akan bahas siapa sih personel dari Slipknot dan siapa pengganti ya dari personel yang pergi ataupun meninggal gitu kan. Oke, jadi pertama kita akan bahas dari mulai urutan nomor 8. Karena kan kita tahu Slipknot itu identik dulu kan ada dengan nomor di seragam atau bajunya gitu kan, dengan penomoran dari 8 sampai nomor 0 gitu kan. Dan itu ciri khas dari masing-masing personel dari Slipknot. Oke, kita bahas dari atas ya, dari sang vokalis tentu saja. Untuk nomor 8 diisi oleh Corey Taylor. Dia sang vokalis luar biasa, scream, crawl, dan mungkin dengan identitas yang luar biasa mencirikan bahwa dia tuh pasti Corey Taylor yang menyanyikan lagu-lagu yang metal terdengar gitu kan. Karena punya karakteristik tersendiri ya, sosok suara dari Corey Taylor ya luar biasa ya. Karena yang mendengar tanpa melihat videonya saya rasa, oh ini pasti Corey Taylor nih. Nah itu dia punya identitas, punya ciri khas ya untuk suaranya. Oke. Lalu ke nomor 7. Nomor 7 diisi oleh Mick Thompson ya, sang gitaris dengan wajah yang garang gahar ya. Dia dengan topeng yang gahar juga ya. Dan aslinya juga wajahnya garang banget gitu kan kalau dibuka topengnya ya. Dia dengan mungkin dikenal dengan tato Seven gitu kan, dan di gitarnya juga Seven gitu kan. Dan ini sosok luar biasa gitaris yang sangat garang gahar gitu kan, Mick Thompson. Oke. Lalu kita pergi ke nomor 6. Nah ini si nakal, si bad boy ya. Dia selalu melakukan aksi-aksi yang sedikit urakan atau arogan gitu kan di panggung bersama, kalau biasanya dengan si Sid Wilson ya. Jadi si Soundcloud ini selalu melakukan semacam gimmick-gimmick atau teatrikal ya di panggung saat mereka konser ya. Oke, jadi Soundcloud menggunakan nomor 6. Dia seorang perkusi atau mungkin saya rasa semua tahu dengan topeng badut. Nah itulah Soundcloud ya. Dia salah satu pendiri dari Slipknot. Oke.
Kita lanjut ke nomor 5, di mana nomor 5 ada Craig Jones ya. Mungkin kita ketahui dia dengan paku ya, dengan topeng yang ada paku ya, banyak pakunya itu kan. Dan dia bertahan di Slipknot sampai tahun 2023 ya. Dia keluar ya dari Slipknot tahun 2023. Nanti kita bahas siapa penggantinya. Oke. Lalu ada Jim Root. Nah, Jim Root ini menggunakan nomor 4 ya di seragamnya ya. Dia punya karakteristik dengan body blowingnya sangat luar biasa ya. Dia bermain gitar sangat asik banget. Mungkin kita bisa bandingkan seperti Wes Borland ya. Wes Borland kan dengan asik dengan penampilan yang unik gitu kan, dengan permainan gitar yang asik gitu kan, dan dengan gaya-gaya enak dilihat gitu kan. Body language-nya itu sangat enak dan sangat pas dengan gaya-gaya yang dibawakan gitu kan. Di saat dia mungkin membawa gitarnya dengan kostumnya sangat pas dengan lagu yang dibawakan oleh Wes Borland. Tapi konteks sekarang Jim Root ya. Jim Root juga sama ya, di saat dia memainkan gitar kita dapat lihat ya gerakan kepala, gerakan badan sangat enak dilihat banget ya, apalagi dengan distorsi yang dia keluarkan. Mantap banget pokoknya nama James Root nomor 4. Oke. Lalu ada Chris Penn, sang pemain perkusi. Nah ini juga sama ya, dia juga keluar dari Slipknot ya. Dan itu keluar pada tahun 2019 ya. Dan digantikan oleh Michael Pfaff ya. Dan yang mungkin lebih dikenal Tortilla Man gitu kan. Dan ini menggunakan nomor 3. Oke. Lalu kita lanjut ke Paul Gray. Nah ini Paul Gray juga salah satu pendiri atau yang melahirkan sosok dari Slipknot ya. Paul Gray pemain bass, dia menggunakan nomor 2 ya. Dan dia akhirnya diganti oleh Alessandro Venturella ya. Dia mungkin agak Latin namanya, mungkin sama dengan dari Brazil juga gitu kan. Dan diganti itu pada tahun 2014. Jadi kekosongannya yang ditinggal oleh Paul Gray dari Slipknot jaraknya 4 tahun, cukup lama ya untuk menggantikan sosok dari Paul Gray gitu kan. Oke. Lalu untuk nomor 1 diisi oleh Joy Jordison. Nah ini pemain drum hebat banget, bukan nama kecepatannya, hentakannya itu kan. Apalagi dia saat bermain drum waktu terbalik itu kan, dia bermain drum waktu pakai alat ya, dia memposisikan dirinya sampai terbalik, tapi terus dengan menggunakan memainkan irama yang pokoknya mantap ya, Joy Jordison. Oke. Dan digantikan posisinya oleh Jay Weinberg ya. Dan Jay Weinberg juga tidak bertahan ya. Dia hanya bertahan sampai 2023, jadi 10 tahun ya di Slipknot. Karena dia sakit kalau tidak salah urat saraf belakangnya ya. Dan dia harus dioperasi sampai April 2024 ya. Dan dia akhirnya digantikan oleh Eloy Casagrande, sang drummer dari Sepultura. Oke. Mantap, bukan nama Haradenya, Joy Jordison, Jay Weinberg, sekarang Eloy Casagrande, drummer hebat. Oke. Lalu kita menuju ke posisi nomor 0 jadi karena kan di Slipknot ada dari 8 sampai nomor 0 gitu kan. Dan di posisi nomor 0 diisi oleh Sid Wilson. Nah ini si anak arogan kembali ya, yang berteman dengan Shawn Crahan. Karena di setiap panggung si Sid Wilson ini sama Crahan selalu melakukan ya aksi-aksi teatrikal yang agak sedikit arogan bukan namanya. Mungkin para penonton suka dengan gaya mereka karena kan ciri khas metal ya, mungkin ya harus sedikit arogan gitu kan. Mungkin kita bilang bisa Nirvana dengan menghancurkan alat band gitu kan. Banyak lagi band-band lain yang dengan sifatnya kalau Marilyn Manson dengan tampilannya mungkin kita ketahui seperti Marilyn Manson lah gitu kan. Banyak artis-artis luar negeri yang mungkin dengan ciri khas yang mengidentitaskan dirinya itu sosok ya bisa mudah dikenali itu. Banyak banget pokoknya namanya yang mirip, apalagi yang kayaknya ada kan grup band yang mirip dengan Slipknot, dari mulai custom, topeng gitu kan. Akhirnya mereka pernah mengakuisisi bahwa mereka lebih dulu daripada Slipknot ya. Tapi katanya sih berita yang terakhir mereka sudah damai gitu kan, tidak mempermasalahkan masalah kostum lagi gitu antara Slipknot dengan band yang tadi saya bahas. Saya lupa lagi nama bandnya ya, tapi kalau saya sih kenalnya Slipknot gitu kan. Oke. Nah tadi kan saya pernah bahas ya Craig Jones ya. Jadi kenapa Craig Jones sampai saat ini belum ada penggantinya itu kan. Jadi si Craig Jones ini masih misteri siapa pengganti dari sang pemain sampler gitu kan. Kita ketahui si Craig Jones kan yang pakai paku itu kan, yang pakai paku, dan dia masih belum ada penggantinya. Tapi ya momen-momen terdekat mungkin 2024 kemarin ya, banyak foto berseliweran ya saat mereka pemotongan. Di situ ada sosok yang agak mencurigakan. Mungkin dialah sosok pengganti dari Craig Jones. Mungkin itu persepsi dari fans Slipknot gitu kan. Dan orang-orang banyak membincangkan dia dikenal atau diberi julukannya rata-rata dengan topeng pincang, dan dia juga disebut dengan Greg Bones gitu kan. Ada The Gim, Letterface, Jeffer Dude,
Dan ada juga mereka menggunakan hoodie guys gitu kan. Jadi bermacam-macam persepsi fans dari Slipknot memberi julukan kepada sosok pengganti dari Craig Jones. Itu terserah bapak-bapak, ibu-ibu lah, bebas mereka julukannya. Oke. Nah, inilah kita bahas momen utama dari konten kali ini ya. Kita akan membahas kapan, di mana Slipknot akan manggung di bulan Oktober dan November tahun ini atau tahun 2024. Oke. Mungkin pertama kita bahas dulu di bulan Oktober dulu ya. Jadi kita akan bahas di bulan Oktober terlebih dahulu. Oke. Di bulan Oktober kita mulai pada tanggal 11 Oktober. Isukan berartinya isuk, besok ataunya tomorrow gitu kan. Jadi Slipknot akan manggung ya, dimana akan manggung di Sacramento, California, dan tepatnya di namanya mungkin tema dari konser itu Aftershock Festival gitu kan. Jadi Slipknot akan bermain di Aftershock Festival pada tanggal 11 Oktober besok. Bagi semua fans yang ada di Amerika, tong bukan banyak. Di Indonesia ge boga duit mah jig init ka ditu nya tong ya saya minta boga duitna euy. Jadi can bisa init padahal saya hayang nonton Slipknot nya ngan duitna teu ngadukung. Oke. Lalu pada tanggal 19 Oktober sampai tanggal 20 Oktober 2 hari 2 days ya, Slipknot akan main di Sao Paulo, Brazil. Wah, Sao Paulo, Brazil, dan di mana Brazil kita ketahui ada yang namanya Sepultura ya. Jadi Slipknot akan bermain di Brazil, di Sao Paulo, yang diberi nama Knotfest Brazil itu kan. Tanggal 19 sampai 20 Oktober. Oke. Lalu pada tanggal 23 Oktober ya, si Slipknot akan bermain di Asuncion, Paraguay. Dari Brazil terbang ke Paraguay ya. Dan pada tanggal 23 Oktober bermain dengan tema atau tempat kayaknya nama tempat ya, di Jockey Club ya. Jadi akan bermain di sana gitu kan. Oke, jadi ada yang tema festival, ada yang sifatnya nama tempat gitu kan, untuk pagelaran musik Slipknot bermain. Oke. Catat 23 Oktober tadi ya, di Paraguay. Lalu akhirnya terbang kembali ke Argentina. Aduh, luar negeri terusnya, terus terbang sana kemari gitu kan. Dan berakhir pada tanggal 26 Oktober di Argentina dengan nama Knotfest Argentina di Buenos Aires, kota ibu kota dari Argentina. Wah, nama main Slipknot di situ tanggal 20 genep tong Argentina, Buenos Aires. Slipknot akan bermain di Buenos Aires tanggal 26 Oktober. Oke. Lalu pada tanggal 28 Oktober ya, Slipknot akan main di Peru ya, di kota Lima gitu kan. Dan dia akan bermain dengan, mungkin ini ada nama tempat juga ya, Costa 21 ya. Jadi semacam klub atau ya semacam tempat klub gitulah, seperti itu gitu kan. Karena kita juga lihat ya Slipknot waktu di YouTube, saya lihat dia bermain di seperti ya klub seperti itu ya. Jadi saya pernah mendengar juga katanya Slipknot sekarang akan lebih mendekatkan diri kepada fansnya gitu kan, kepada penonton dengan bermain ya tidak harus di panggung megah gitu kan. Dan dia juga kalau ada undangan di sifatnya ya tempat-tempat seperti klub gitu kan, mereka akan datang, akan bermain. Jadi tidak akan semacam ego gitu kan, wah itu tempat kecil. Tidak, sekarang Slipknot justru akan lebih terbuka, lebih mendekatkan diri dengan para pecinta musik Slipknot. Oke, hebat. Itulah band yang tidak sombong, harus begitu ya, harus menerima, harus mau gitu kan di saat diundang di tempat seperti apapun. Oke. Tapi tetap dengan bayaran mana mahal, ngerasin tempat tuh sebagainya. Slipknotnya artis terkenal. Oke. Sekarang kita beranjak ke bulan November. Di bulan November diawali pada tanggal 2 November ya, Slipknot akan bermain di Chili, di Santiago, Chili ya. Dan tepatnya bermainnya di acara Knotfest Chili ya. Wah, acara besar ini pasti ya. Oke. Dan pada tanggal 5 November ya, akhirnya dari Chili terbang ke Kolombia, terbang kembali ya. Dia terus terbang di antara benua Amerika gitu kan, dan bermain tadi di Chili ya, sekarang di Kolombia, di Bogota. Dan di sini Slipknot bermain 2 hari berturut-turut ya, pada tanggal 5 dan 6 November ya, di mana bermain di Movistar Arena. Mah eta pasti tempat gede itu kan, pasti ramenya sok tong namanya. Oke. Lalu pada tanggal 8 November akhirnya terbang kembali ke Meksiko ya, dari Bogota, Kolombia pergi ke Meksiko. Tepatnya di Guadalajara gitu kan. Wah, lamun dina film ya, Guadalajara di tempat banyak wah pejahatnya. Tapi dina film ya namanya teu asli mah aman, yakin saya nya tempat keren ya, sama yakin ya. Tapi da emang film teh kadang-kadang memberi sugestinya ke orang teh, wah eta mah tempat teu aman tah.
itu mah cuma sugesti aja, mungkin itu cuma untuk mengenalkan daerah ya untuk film saja gitu kan. Aslinya mah teu kitunya. Saya yakin itu tempat bagus, tempat indah ya. Oke. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 8 November ya, di tempat atau mungkin di With Kerry King gitu kan. Ini kayaknya tempat juga klub sama ya. Dan itu pada tanggal 8 November ya. Dan itu di Guadalajara, Meksiko. Lalu pada terakhir pada tanggal 9 November ya, dan akhirnya Slipknot bermain di Meksiko juga, dan itu tempatnya berbeda dengan yang tadi ya, tapi di Mexico City. Tadi di Guadalajara, sekarang di Mexico City ya. Dan tempatnya kayaknya ini kayak klub juga ya, di Orbit Culture ya, Parque Bicentenario. Wah, itu gak susah ya bahasanya, bahasa asing banget ya. Saya tengarti non hartina pokoknya nama eta we nya. Parque Bicentenario. Pokoknya bisa nyebutkeun nawe lah, serada gaya gitu nya. Hartina mah teu nyaho. Pokoknya artinya. Oke. Itulah mungkin ya pagelaran Slipknot di bulan Oktober dan November 2024 ya. Dan saya yakin tahun depan mungkin sampai Desember juga akan ada gelaran Slipknot, tapi kita belum dapat informasinya ya. Dan informasi yang saya dapat ya, semua yang sold out ya dari Oktober dan November, yang sold out itu pada nanti yang tanggal 28 yang di Peru dan di Bogota ya. Itu sold out tiketnya dari sekarang sudah habis gitu kan. Luar biasa, itu pada waktunya masih panjang ya untuk pentasnya, tapi tiketnya sudah sold out. Tapi yang tadi saya bahas yang lainnya masih ada ya untuk kalian untuk membelinya gitu kan. Silakan tonton bagi fans dari Slipknot. Bukan lagu kalar itu nya. Bes yaudah dah, bye bye bukan namanya. Saya Andri di channel 3F Ngobras. Ulah pokoknya tetep like, comment, and subscribe ya. Sok sakit itunya. Pokoknya mah sampai jumpa lagi di pembahasan saya musik lainnya. Saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab wajib ilmu kudu jawabnya, bisa dosa. Jawab. Yo, dadah, bye bye. Ciao.